Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan terkait latihan soal praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Di sini saya menggunakan contoh soal studi kasus 10 di mana terdapat data dari Kabupaten Sukarela pada tanggal 31 Desember 2017. Di sini terdapat data neraca saldo akhir periode. Lalu terdapat juga data penyesuaian akhir periode yang harus dibuat di jurnal penyesuaian. Jadi pada video kali ini saya akan membuat jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian ini, saya membuat lembar kerja terlebih dahulu. Nah, lembar kerja yang saya gunakan adalah lembar jurnal penyesuaian yang terdiri dari kolom tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Oke, kita akan mulai untuk data penyesuaian yang pertama. Yang pertama adalah persediaan bahan pakai habis, ya, bahan pakai habis yang masih tersisa sebesar 233.280.000. Nah, di sini disebutkan ini adalah yang tersisa. Artinya kita lihat di neraca saldo berapa sih nilai akhir periode persediaan bahan pakai habis. Nah, ini dia di akhir periode bahan pakai habis nilainya adalah 259.200.000. Jadi kita akan bikin jurnalnya. Berarti jurnalnya adalah karena kita dibikin penyesuaian berarti kita bikin berapa yang sudah menjadi beban. Berarti beban bahan habis pakai. Itu debitnya. Kreditnya menggunakan akun persediaan bahan pakai habis. Sebentar, debitnya bahan habis pakai. Oke, kita hitung berarti yang ada di neraca saldo ini nilai persediaan bahan pakai habis itu adalah 259.200.000 dikurangin yang ada, yang tersisa berapa. Jadi waktu dihitung persediaannya yang tersisa berapa nih dikurangi. Nanti kita akan menghitung berapa yang terpakai. Jadi kita menghitung berapa sih nilai bahan habis pakainya pada periode ini. 233.280. Oke, jadi yang menjadi beban bahan habis pakai adalah 25.920.000. Ini dia. Jadi kita menggunakan akun beban bahan habis pakai. Ya, kalau udah, kita lanjut penyesuaian yang nomor 2. Kita buat ya. Piutang pendapatan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, ini di sini sudah disebutkan piutang pendapatan yang tidak dapat ditagih. Berarti tidak perlu menghitung-hitung lagi. Angkanya sudah ada. Jadi tinggal kita buat jurnalnya. Jurnalnya adalah beban pastinya. Beban pengisian piutang pendapatan. Kreditnya adalah pengisian piutang pendapatan. Nah, berapa nilainya? Nilainya langsung dari soal.
10.368.000. Nah, ini adalah jurnal untuk nomor 2 ya. Jadi, piutang pendapatan yang diperkirakan tadi, debitnya adalah beban pengisian piutang pendapatan, kreditnya adalah pengisian piutang pendapatan. Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Penyusutan pada periode 2017. Yang pertama adalah penyusutan peralatan dan mesin. Nilainya 622.080.000. Di sini nilai penyusutannya sudah ada, jadi tinggal dibuat jurnalnya saja. Berarti kita buat jurnalnya beban penyusutan peralatan dan mesin. Oke, nilainya adalah 622.080.000. Berarti kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nah, di sini yang akumulasi bisa kita lihat di sini ya. Akumulasi penyusutan peralatan nih dia. Oke ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Tanggal 31 berikutnya yang bagian B, penyusutan bangunan gedung. Berarti beban penyusutan bangunan gedung. Berarti kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan gedung. Nilainya adalah 583.200.000. Oke, udah. Kalau udah lanjut lagi penyesuaian yang terakhir ya. Kita lanjut lagi untuk penyesuaian yang nomor 4. Kita buat tanggalnya. Di sini disebutkan bahwa pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah sebesar 207.360.000. Ini udah ada angkanya ya, angkanya udah disebutkan. Jadi tidak perlu lagi menghitung. Jadi tinggal kita buat jurnalnya. Berarti berarti pendapatannya dikredit ya, pendapatannya dikredit. Pendapatan pajak reklame LO. Nah, debitnya itu adalah akunnya, sebentar. Debitnya kita lihat nama akunnya di sini. Kita ambil akun yang pendapatan diterima di muka. Jadi ada pendapatan yang diterima di muka oleh pihak kabupaten ya, pemerintahan. Nah, di sini baru diakui haknya adalah 207.360.000. Jadi akun yang debitnya itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini adalah jurnal untuk yang nomor 4. Jadi, pajak reklame diterima di muka. Jadi, waktu terima di muka, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang diakui yang sudah menjadi haknya adalah 207.360.000. Jadi, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka debit, kreditnya adalah pendapatan pajak reklame LO. Kalau udah selesai, berarti kita jumlahkan jurnalnya ya. Kita jumlahkan jurnalnya. Dan kita bikin jurnal harus balance debit dan kredit sama. Kenapa? Pastinya kalau kita bikin jurnal di debit, kreditnya juga kita buat angka yang sama. Demikian video kita kali ini membahas terkait data penyesuaian
Untuk soal kita, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk membuat neraca lajur dari soal yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.